Selamat datang di digital audiobook dari e-training ID Home Study Course bersama Haikal Rusli. Pelayanan publik terbaik versi kreator Kanoman, pemuda kreatif dan inovatif versi Diskominfo. Salah satu prinsip terpenting dalam dunia penjualan adalah kali sering, kali banyak. Seperti apa dan bagaimana? Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Haikal Rusli atau biasa dipanggil dengan Coach Haikal. Dalam video ini, saya ingin share kepada Anda tentang digital selling strategi. Seperti apa dan bagaimana mekanismenya? Yuk mari kita pelajari lebih dalam lagi dalam video kali ini. Oke, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya apapun bisnis kita, jantung dari bisnis tersebut terletak pada sebuah penjualan. Di awal penjualan itu menjadi jantung yang sangat yang sangat penting atau sangat krusial sekali agar bisnis itu bisa hidup, agar bisnis itu bisa tumbuh, ya, dan agar bisnis itu bisa berjalan sebagaimana mestinya, ya. Walaupun kita tahu bahwa dalam sebuah bisnis bukan hanya ada divisi penjualan saja, tapi juga ada divisi-divisi lainnya dan juga ada bagian-bagian lainnya yang tidak kalah pentingnya. Tapi untuk di awal dan bahkan ya untuk bisnis itu bisa hidup, harus kita akui bahwa penjualan ini menjadi satu faktor yang penting dalam bisnis kita, ya. Bukan berarti kita mengabaikan hal-hal lainnya, ya, tapi ini merupakan salah satu yang terpenting dalam bisnis yang kita jalani. Lalu bagaimana cara kita bisa menerapkan strategi penjualan lebih khususnya di era digital pada saat ini, ya. Video ini dibuat ketika kita mengalami fase pandemi, ya, di mana aktivitas yang kita lakukan itu harus banyak dilakukan di rumah, ya. Oleh karenanya melakukan sebuah kegiatan berjualan pun harus dilakukan melalui rumah, gitu ya, atau hanya dari rumah. Bukan berarti kita tidak bisa berjualan, tapi dengan kita tahu strateginya, ya, maka penjualan kita akan naik, ya, maka penjualan kita akan lebih baik, ya. Dan bagi kita yang sebagai seorang profesional sales, tentunya, ya, bukan berarti tidak keluar rumah itu kita tidak bisa melakukan penjualan, ya, tapi kita harus mengetahui beberapa hal-hal yang kita butuhkan, yang mana nantinya itu bisa mendukung apa yang kita lakukan. Digital selling sangat berbeda dengan digital marketing, ya. Digital marketing itu lebih khususnya kita membahas tentang strategi marketingnya, ya, mulai dari tujuan pemasarannya seperti apa, siapa target marketnya, gitu ya, kemudian demografinya seperti apa, gitu ya, terus kita harus tahu kegiatan customernya seperti apa, gitu ya, apa permasalahan yang harus diselesaikannya dan lain sebagainya, ya. Tapi kalau digital selling itu lebih mengkhususkan kepada beberapa langkah-langkah, ya, yang mendekatkan kita terhadap sebuah penjualan tertentu, ya. Nah, seperti apa dan bagaimana metode digital selling tersebut? Di sini saya ingin share ke teman-teman semua tentang beberapa strategi yang bisa diterapkan dan dijalankan oleh kita dalam melakukan sebuah kegiatan strategi penjualan, ya. Seperti apakah hal tersebut? Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah kita mengetahui nih journey-nya, ya. Kita mengetahui perjalanan ceruk pasar yang ada di dalam produk atau jasa yang kita tawarkan, ya. Mulai dari
orang tersebut menyukai kegiatan apa gitu ya, kemudian apa korelasinya dengan produk atau jasa yang ingin kita tawarkan gitu ya, bagaimana cara mendapatkan database-nya gitu ya, apa yang harus dilakukan ketika database-nya sudah didapat gitu dan lain sebagainya. Nah, ini juga akan menentukan bagaimana kita bisa melangkah ke langkah berikutnya ya. Kalau kita sudah tahu nih journey-nya ya, yang namanya sebuah journey itu dari kondisi sekarang ke kondisi yang diinginkan ya. Dia memiliki sebuah perjalanan tertentu yang mana harus dilalui dengan sebuah proses gitu ya, dari yang tidak yakin menjadi yakin, dari yang tidak mau beli menjadi beli. Nah, disitulah peran penting nih journey-nya ya. Mulai dari bagaimana cara kita bisa mendapatkan keinginan customer tersebut, data customer tersebut ya. Dan ini juga sangat penting yang perlu kita ketahui tentang bagaimana kita bisa mendapatkan data tersebut gitu ya. Nah, ini juga menjadi sebuah perjalanan yang harus kita yang harus kita lalui, yang harus kita dapatkan ya. Kemudian yang kedua itu berkaitan tentang konten strateginya ya. Dalam dunia penjualan itu sangat penting sekali, lebih khususnya di era digital pada saat ini, konten itu sangat penting gitu ya. Termasuk salah satunya adalah video ya, yang di-share melalui media YouTube gitu ya. Nah, ini juga sangat penting sekali untuk kita bisa membuat sebuah konten ya. Konten-konten apa yang harus kita siapkan terkait tentang produk atau jasa yang ditawarkan gitu ya. Kalau produk Anda terletak pada sebuah barang gitu ya, Anda harus tahu dulu product knowledge-nya seperti apa ya, sehingga nantinya Anda akan dengan sangat mudah bisa membuat sebuah konten yang berkualitas. Konten ini bergerak pada kreativitas kita untuk mau mengeksplor diri kita terhadap produk yang kita tawarkan ya. Bukan hanya sebuah produk yang ditawarkan, tapi juga kita harus out of the box gitu ya, tentang bagaimana caranya agar kita bisa kreatif ya, sekreatif mungkin sehingga kita bisa membuat sebuah konten, baik itu berupa tulisan, baik itu berupa audio, baik itu berupa video gitu ya. Nah, ini juga merupakan sebuah konten yang harus kita jalani gitu ya. Nah, ketika banyak orang mendapat manfaat dari konten yang kita suguhkan ke mereka, sangat besar kemungkinannya orang mau beli terhadap produk atau jasa yang kita tawarkan. Kemudian yang ketiga, yang bisa dilakukan ketika kita menerapkan dunia digital selling adalah paid promote ya. Zaman sekarang bukan lagi zamannya tentang siapa diri Anda, tapi di zaman ini lebih khususnya tentang bagaimana cara kita bisa berkolaborasi. Kita bisa bekerja sama dengan mikro atau makro influencer. Bisa juga kita bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki pengikut yang sangat banyak, bisa bagi hasil, bisa kita membayar dengan sejumlah nominal tertentu, atau bagaimanapun mekanismenya, tinggal nantinya kita sesuaikan. Ya, ketika ada yang mau, maka kita lakukan sebuah paid promote tertentu yang mana itu bisa menghasilkan untuk pihak-pihak yang terkait. Lalu, cara yang keempat yang bisa dilakukan adalah melakukan sebuah promosi di sosial media. Sosial media yang powerful pada saat ini ya masih antara Facebook dan Instagram ya. Dan itu juga bisa kita jadikan sebagai media kita dalam melakukan sebuah penjualan ya. Nah, di situ juga sangat pentingnya sebuah kekuatan yang bernama konten. Jadi kalau kita sudah tahu perjalanan customernya, kemudian kita buatkan kontennya, lalu kita ajak kolaborasi dengan makro atau mikro influencer, atau bisa juga kita yang menjadi influencer tersebut, dan barulah kita melakukan sebuah promosi yang mana nantinya bisa meningkatkan penjualan dari produk atau jasa yang ditawarkan ya. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini.
Terima kasih, nama saya Haikal Rusli. Sampai jumpa di video berikutnya. Untuk info seminar dan training tentang Haikal Rusli, klik di www.haikalrusli.com atau hubungi di 0895 0633 8444.